Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, monggo sami manjataken syukur dumateng ngersanipun Allah ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya arupi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lan ugi ingkang paling penting inggih menika nikmat iman, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah teng kene sasi Ramadan menika. Shalawat lan salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken dumateng kita sedaya margi ingkang lurus inggih menika adinul Islam. Para bapak, para ibu lan sedherek-sedaya, alhamdulillah ngantos detik niki Allah tasih maringi kesempatan ketemu malih kalian Ramadan. Artinya napa? Allah memberikan kesempatan kangge kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita evaluasi kita sampun pinten tahun, berapa kali kita melalui Ramadan. Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun? Karena ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Training akbar, training yang sungguh dahsyat dengan berbagai macam fasilitas. Puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di antaranya adalah puasa menjadikan diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang sabar. Karena orang yang sabar dia bersama Allah. Orang yang sabar dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Orang yang sabar dia akan dicintai oleh Allah. Orang yang sabar dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Sabar. Sabar ada di 3 tempat. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kita dalam Ramadan ini diajari bagaimana supaya kita bisa sabar dalam melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Mungkin di antara tetangga kita, teman-teman kita, mungkin di siang hari ada yang makan, minum, tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sabar. Sabar dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dalam hal ibadah ini. Yang pertama adalah salat. Karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia benar-benar mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia benar-benar merobohkan agama. Kemudian yang kita tingkatkan lagi adalah tilawah kita, ngaji kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena memang Ramadan ini adalah bulan Quran, sehingga para ulama, para sahabat meningkatkan durasi, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khataman.
nek jenengan pinten kinten-kinten. Nggih, sedinten niku pinten. Tapi kita tekad, kalau di luar Ramadan mungkin satu hari satu halaman, atau mungkin tidak sama sekali. Di bulan Ramadan kita tekad paling tidak 1 juz sehari, sehingga selesai Ramadan kita bisa khatam, insya Allah. Lalu apalagi yang ditingkatkan dalam hal sedekah? Sedekah mari kita tingkatkan. Ketika Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah adalah yang sangat dermawan, sangat lembut. Manakala Ramadan, Rasulullah tambah lagi dermawan. Alhamdulillah, saya nggak meragukan lagi kalau di sini, ya, dalam hal sedekah, masya Allah. Ya, buktinya buka bersama rutin, masya Allah. Lalu sabar yang kedua adalah sabar ketika menghindari kemaksiatan. Di luar bulan Ramadan mungkin gampang bagi kita untuk membicarakan aib saudara kita, tetapi begitu Ramadan kita sadar bahwasanya hal itu menjadikan rusak pahala ibadah kita di bulan puasa Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan dengan adanya latihan kita selama 1 bulan menjadikan selesai Ramadan kita bisa menghadapi atau bahkan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Dan yang terakhir, sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian. Banyak orang yang gak kuat ini, sehingga kita saksikan sekarang banyak orang yang bunuh diri karena tidak kuat dengan ujian yang ada di bumi ini. Padahal Ibnu Athaillah pernah berkata dalam kitab Al-Hikam, la tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kalian heran dengan kesulitan-kesulitan selama engkau masih berada di bumi. Karena namanya ujian ini tidak akan pernah berhenti, karena memang dunia wataknya begitu. Ujian itu berlapis, tidak akan pernah habis. Selama kaki kita menampakkan kaki di bumi ini, artinya selama itu kita akan menghadapi ujian silih berganti. Kapan ujian itu berhenti? Manakala kita menghadap kepada Allah dengan keadaan bersih. Untung saja Pak, nggih, kita sadar kita sedaya niki termasuk manusia biasa. Manusia biasa. Sehingga ujian itu sampun diukur kalian Allah. Sampun diukur sama Allah. Tetapi mboten usah ngersulo. Lah iku kok ana wong biasa tapi kok bunuh diri, berarti mboten ngerti niku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian itu tidak mungkin di luar batas kemampuannya. Ada yang lebih tinggi dari ujiannya kita, yaitu para ulama. Para ulama yang menyelesaikan urusan umat, yang membawa beban pikiran umat. Ada lagi ujian di atas para ulama, yaitu para nabi. Para nabi, para rasul berkali-kali lipat ujiannya lebih besar daripada kita. Bahkan Allah membagi di antara ujian-ujian, di antara para rasul, ada rasul yang tahan banting, yang sangat kuat menghadapi ujian, yang kita kenal dengan ulul azmi. Sinten mawon ulul azmi ini? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Coba kita perhatikan mundut setunggal mawon ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Satu aspek mawon, nopo? Soal kehilangan. Nabi Muhammad
saat terlahir ayah beliau sudah diambil oleh Allah, artinya lahir dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh di Bani Sa'ad, disusui di sana karena tradisi Arab begitu. Dapat 2 tahun dikembalikan ke ibundanya, tetapi Halimah Sa'diyah memohon kepada ibunda Aminah agar bisa dibawa lagi ke sana. Numan karena apa? Nabi Muhammad itu tiang engkang membawa keberkahan yang amat sangat luar biasa, sehingga terjadi peristiwa pembelahan dada, sehingga Halimah Sa'diyah takut, wah nanti kalau terjadi apa-apa gimana. Akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunda Aminah. Selang beberapa tahun, 1-2 tahun, ketika Nabi usia 6 tahun, Allah mengambil ibunya, sehingga usia 6 tahun sudah kehilangan ayah dan bunda. Dalam perjalanan dakwah demikian, saat Nabi lagi butuh-butuhnya sama istri tercintanya, yaitu ibunda kita Khadijah, ternyata Allah ambil juga. Bersamaan itu juga Allah mengambil pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini melindungi dari serangan kafir Quraisy. Kita bayangkan beruntun ujiannya Nabi, dan kalau kita perhatikan anak-anak beliau pinten jumlah, wonten 7, nggih, wonten 7. Ternyata semuanya wafat ketika Nabi masih hidup, kecuali 1, yaitu Fatimah, 6 bulan wafat setelah Rasulullah wafat. Terus nek kita niki menghadapi ujian rasane kok abot, mpun ngantos kita niki duwe pikiran aneh-aneh, berarti Allah itu gedhe nek kita. Berarti kita niki wah apes uripe. Boten, Pak. Ujian yang jauh lebih besar ternyata pernah dialami oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jadi menghadapi ujian ini tenang mawon, mengalir mawon. Kenapa? Pasti Allah akan membawa masalah itu sepaket dengan solusinya manakala kita kembali kepada Allah. Boten lami. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang penting kita tenang, kita ridho. Apa yang harus kita lakukan, gak pakai kemudian kita pakai mengersulah, marah, bahkan ada yang nekat sampai bunuh diri. Karena terkenal sekarang, okay? Berita-berita nih, kalau tinggali manusia berita naik ke apartemen lantai 22, sak keluarga, ya, diikat satu sama yang lain, kemudian terjun ke bawah. Buatan usah tepi-tepi ini, dan gini gersek ngewang nanti. Dan gini jembatan ngelamar pekerjaan ditolak, bunuh diri. Wonten ngoten niku. Nah, mila saiki menika kita niki tiyang ingkang beriman, kita nggadhahi Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang penting hati kita niki ridho, ikhlas. Sing jenenge ujian niku kathah nggih, mesti banyak mangoten urip niku, Pak. Ana sing ngaten, rumput tetangga lebih hijau. Jarine tangga iku kon ujian blas, jenengan mawon sing boten semerap. Iso-isoe be bojone galak. Nggih, sakit mawon, enggak ada masalah yogane sakit. Enggak ada hutang kathah. Nggih pun namine donya niki tempat ujian. Mila saking menika monggo momen Ramadan niki kangge ngresiki ati, kangge latihan secara hati, mental, pikiran, fisik kita supaya lebih tangguh lagi, supaya bisa lebih sabar lagi. Demikian ingkang saged kula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.